Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiduddin, kelas reguler sore semester 6 di Institut Agama Islam Sahid. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undang-undang tentang perbankan syariah pada mata kuliah perencanaan perancangan peraturan perundang-undangan. Sejak disahkan dan diundang-undangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008, keberadaan perbankan syariah di Indonesia memiliki landasan yuridis formal yang sangat kuat, sehingga kelembagaan, kegiatan usaha, dan operasional perbankan syariah di Indonesia wajib menerapkan prinsip-prinsip. Salah satu tujuan pembentukan dan penegakan hukum Islam adalah dalam rangka memelihara harta, yaitu hifzul mal, agar masing-masing manusia dapat menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan dari hasil usahanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan dan ditafsirkan melalui hadisnya. Al-Quran dan Al-Hadis tersebut kemudian menjadi sumber ijtihad oleh para mujtahid sebagai usaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terdapat pengaturannya dalam sumber hukum primer. Hasil-hasil ijtihad para fuqaha tersebut sebagian dikodifikasi sehingga menjadi kumpulan ilmu-ilmu praktis dalam bentuk ilmu. Di antara ilmu fikih yang fokus membahas hubungan subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam transaksi pengelolaan harta, atau dalam hal ini yang berhubungan dengan bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah ilmu fikih. Prinsip umum fikih muamalah adalah kebolehan al-ibahah, sehingga segala transaksi muamalah itu hukumnya boleh dilakukan dengan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan kata lain, semua hukum dalam muamalah adalah boleh sebelum datangnya larangan. Jadi ketika salah satu kegiatan muamalah ada larangannya, berarti itu tidak boleh atau haram. Fikih muamalah mengatur lebih rinci tentang akad-akad yang boleh digunakan dalam transaksi bisnis dalam bentuk prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah, jual beli, murabahah, salam, istisna, musyarakah, ijarah atau sewa, hiwalah, kafalah, rahan atau lebih dikenal dengan gadai, qard. Di Indonesia, transaksi bisnis yang terjadi diwadahi oleh lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan. Lembaga keuangan perbankan di Indonesia menggunakan dua sistem atau dual banking system, yaitu perbankan yang dalam operasional usahanya menggunakan bunga yang sering disebut bank konvensional, dan perbankan yang dalam menjalankan usahanya menggunakan prinsip-prinsip syariah yang lazim atau biasa disebut dengan bank. Dari sisi regulasi, keberadaan bank syariah memiliki landasan hukum yang sangat kuat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dan diatur lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah merupakan inisiatif DPR yang mendapat persetujuan dan pengesahan oleh fraksi-fraksi partai politik beserta pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan dan Menteri Agama, dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 17 Juni 2008 yang dihadiri oleh 328 anggota DPR dari jumlah anggota 549 orang, kecuali dari fraksi Partai Damai Sejahtera. Akhirnya, Undang-Undang Perbankan Syariah disahkan dan diundang-undangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2008. Pengertian ekonomi syariah. Menurut Fathur Rahman Jamil,
mengartikan hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian. 2. Menurut Rahman Sumitro, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, mengartikan hukum ekonomi merupakan bagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan. Menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi, memberikan definisi ekonomi syariah yaitu sekumpulan dasar-dasar hukum umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. Menurut Muhammad Syauqi Al-Fanjari mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi atau bisnis dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar kebijakan siasah dalam ekonomi. Secara umum, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah atau hukum ekonomi Islam adalah sebagai berikut. Meliputi prinsip tauhid. Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha atau bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi, melainkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kepuasan spiritual serta sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaannya sama penting dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepadanya. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat Al-Quran dan Sunnah saja, tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam hal ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Quran bahkan menjadi tujuan utama risalah kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk penegakan. Prinsip yang ketiga adalah prinsip al-maslahah. Kemaslahatan adalah tujuan pembentukan hukum Islam, yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudaratan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu daruriyah adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan di akhirat, dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam maqasid syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rezeki termasuk pada daruriyah karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli, yaitu melalui akad murabah, istisna, dan salam. Wadi'ah, yaitu titipan. Musyarakah, yaitu berkongsi. Ijaroh, sewa menyewa. Mudharabah, yaitu bekerja sama. Qard, pinjaman, dan wakalah, dan lain-lain. Sifat yang kedua yaitu hajiyah, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan. Tetapi tidak adanya hajiyah tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah adanya hajiyah seperti jual beli salam, murabahah, istisna. Sifat yang ketiga yaitu tahsiniyah, adalah pergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang-barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyah dengan akhlak yang mulia, yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam. Prinsip berikutnya yaitu prinsip perwakilan atau khalifah. Manusia adalah khilafah, khalifah wakil Tuhan di muka bumi.
Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual yang sempurna, serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengembangkan misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan suhuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf yaitu keharusan dalam hal ekonomi, yaitu keharusan mempergunakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha. Sedangkan prinsip nahi mungkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, goror, maisir, dan haram. Selanjutnya yaitu prinsip tazkiyah. Tazkiyah berarti penyucian. Dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai agent of development, yaitu agen perubahan ataupun agen untuk pengembangan. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik, maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan. Tidak ada akibat yang lain kecuali akibat yang baik, baik itu bagi diri sendiri, masyarakat, maupun lingkungan. Prinsip Allah merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak. Selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah dan dengan cara-cara yang diridhoinya. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antar usaha-usaha untuk pembangunan di dunia, baik di dunia ekonomi maupun sektor-sektor lainnya, dengan persiapan untuk kehidupan di akhir. Prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi, harus tegas, jelas, dan pasti, baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan itu dilarang, mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba. Transaksi dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Dengan kata lain, tidak ada paksaan di dalamnya, dan transaksi tidak ada unsur paksaan. Prinsip kebaikan al-ihsan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, khususnya dalam ekonomi Islam, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik yang seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia. Prinsip pertanggungjawaban al-mas'uliyah. Prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antar individu dengan individu lainnya. Pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam bermasyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara, dan kebijakan moneter serta kebijakan. Prinsip kifayah. Prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari. Prinsip keseimbangan. Syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batasan-batasan tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan antar kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor-faktor. Asas-asas hukum ekonomi syariah. Pada hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa asas yang terdiri dari asas muawanah, asas musyarakah, asas manfaah, yaitu asas yang berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip at-ta'awun, tolong-menolong, ataupun gotong royong, atau muawanah, saling percaya, sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluan masing-masing dan dalam rangka kesejahteraan bersama.
Asas manfaat adalah kelanjutan dari prinsip kepemilikan dalam hukum Islam, yang menyatakan bahwa segala yang di langit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, manusia bukanlah pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di muka bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak atas. Asas antarodin, yaitu asas suka sama suka, menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan dan tidak ada paksaan. Asas adamul goror. Adamul goror berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada goror atau tipu daya. Asas yang selanjutnya adalah al-musawwah. Asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan. Artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah Selanjutnya ada asas asidik, yaitu kebenaran. Asas hak milik. Islam mengakui hak milik perorangan sesuai dengan batasan-batasan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya ada asas al-bir wa taqwa. Artinya segala asas dalam lingkup fikih muamalah dilandasi dan diarahkan untuk albir, kebaikan, dan at-taqwa, untuk ketakwaan. Prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kezaliman yang dirasakan pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah atau jalinan antar pihak-pihak yang terlibat. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan, atau hal kecil seperti penggunaan barang tanpa izin atau gosok. Ruang lingkup ekonomi Islam sampai sedetil ini mengaturnya. Terima kasih. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.